Tentu saja, setiap manusia punya goalsnya tersendiri dalam mencapai kesejahteraan finansial, dan itu semua dicapai dengan cara yang berbeda-beda. Tapi kamu sadar nggak sih, kalau ada beberapa cara yang memang bisa bikin kamu jadi kaya, tapi sayangnya ini nggak cocok buat kamu yang baru mulai, atau malah cara-cara ini bisa bikin kamu dalam bahaya. Langsung aja, nomor 1, investasi. Cara terburuk buat menjadi kaya adalah investasi. Loh, kenapa bisa buruk? Karena investasi itu bukanlah hal-hal yang bikin kamu kaya secara instan. Butuh waktu bertahun-tahun. Pada umumnya, investasi itu dilakukan sama orang-orang bertujuan untuk memutar uang mereka. Dan uang yang sudah diinvestasikan tidak boleh diganggu-gugat lagi kalau mau mendapatkan untung. Kalau kamu menggunakan investasi sebagai langkah awal buat kamu menjadi kaya, ini tentu pilihan yang terburuk. Karena kamu akan susah melawan sifat nggak sabaranmu. Modal awal yang kamu punya itu, kamu pakai semuanya buat investasi. Yang hasilnya nggak bisa kamu ambil secara langsung. Yang kedua, konten kreator. Entah itu di YouTube, Instagram, Facebook, atau platform sosial media lainnya. Konten kreator itu butuh yang namanya konsisten, kesabaran, dan daya tahan banting pada masa awal-awal merintis. Contohnya, ya saya ini lagi menekuni dunia konten kreator. Kadang dulu tuh saya suka merasa aneh sama views video-video yang saya buat ini. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Gak hanya itu, sebagai konten kreator, saya juga harus rajin melakukan riset-riset kecil maupun riset besar. Itu semua baru saya mengerti ketika saya sudah 1,5 tahun bikin konten. Kalau kamu mau jadi kaya lewat jalur konten kreator, kamu harus siap sama segala resiko yang ada. Semua pekerjaan itu memang ada resikonya. Dan jujur, saya aja dulu berpikir jadi konten kreator itu tujuannya buat jadi kaya, atau minimal dapat penghasilan lah. Dan nyatanya nggak semudah yang saya bayangkan. Kalau kamu mau jadi kaya, punya niat jadi konten kreator aja nggak cukup. Kamu butuh semuanya, seperti mental yang kuat dan beberapa biaya kecil dalam menjalankan goalsmu ini. Yang ketiga, judi. Judi online, judi offline, slot, judi kartu, dan semua hal yang berkaitan dengan judi itu bisa dikatakan tolol. Coba kamu lihat berita, betapa banyaknya orang depresi dan bunuh diri karena judi. Orang yang bunuh diri dan depresi itu pada awalnya iseng-iseng mencoba judi dan ketagihan. Di sebagian besar teman saya, ada beberapa orang yang berniat ingin kaya raya dari judi online. Dalam hati saya, kok orang ini bodoh banget, tolol. Tapi saya nggak ambil pusing lah. Yang terpenting, saya tetap waras dan nggak tertarik sama judi online karena segala resikonya tadi. Ingat ya, judi itu nggak bisa bikin kamu kaya. Yang ada, kamu sebenarnya itu dibodohi sama bandar atau algoritma yang bikin kamu ketagihan saat main judi. Realitanya aja, ada orang yang kaya, yang awalnya dia ini nggak tahu tentang judi, tapi saat dia mencoba malah ketagihan. Nggak lama dari itu, dia jatuh miskin. Padahal sebelumnya dia ini adalah orang kaya. Jauhilah judi, banyak cara buat jadi kaya. Sekali lagi, buat kalian para penjudi, kalian itu tolol, bodoh, dan goblok. Oke, cukup sekian video kata kali ini. Kalau ada kritik dan saran, tuliskan aja di kolom komentar.